Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuwinasih dari jurusan IPS Ilmu Pengetahuan Sosial Unipma Universitas IGPGRI Madiun. Saya di sini mau mempresentasikan tentang mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Bahwasanya manusia itu tidak lepas dari ekonomi, karena manusia mulai dari manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal selalu berhubungan dengan ekonomi, selalu membutuhkan kebutuhan hidup ya. Jadi tidak bisa jauh dari manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Ekonomi itu berasal dari Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah dan nomos itu artinya tangga. Untuk oikonomia itu artinya ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga. Untuk ilmu ekonomi sendiri itu ada pendapat dari beberapa ahli, yaitu yang pertama dari Adam Smith, kemudian dari Aristoteles, dan ada J.B. Say. Untuk Adam Smith itu berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu yang dimana untuk ilmu ekonomi itu mempelajari tentang tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian untuk Aristoteles itu adalah cabang ilmu yang dimana ada dua kemungkinan, itu untuk kegiatan menukar suatu barang. Kemudian untuk J.B. Say itu adalah kajian yang bisa mendapatkan suatu kekayaan. Kemudian untuk ilmu ekonomi sendiri itu ada cabang-cabang ilmu ekonomi, yaitu yang pertama adalah asas produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi, dan yang keempat adalah serta berbagai hal sesuatu yang bisa dipakai atau digunakan dalam kegiatan pemakaian gitu ya, pemakaian barang, itu juga termasuk cabang ilmu ekonomi. Kemudian untuk yang ini teori konsep ilmu ekonomi yang lain itu ada 4 konsep ilmu ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi, yang kedua prinsip dan motif ekonomi, yang ketiga tindakan ekonomi, dan yang keempat adalah metodologi ilmu ekonomi. Untuk konsep ini yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini itu adalah suatu kegiatan yang aktivitasnya adalah membelanjakan suatu barang, berbelanja. Kemudian kalau prinsip dan motif ekonomi itu adalah suatu prinsip di mana prinsip tersebut itu untuk memperoleh suatu barang dengan alat yang seadanya. Kemudian kalau tindakan ekonomi itu adalah suatu pengorbanan di mana pengorbanan tersebut dinilai untuk mendapatkan hasil yang belum dilakukan, jadi belum untuk mencapai tujuan gitu ya, suatu nilai pengorbanan itu untuk tindakan ekonomi. Sedangkan untuk metodologi ilmu ekonomi itu adalah metodologi secara ilmiah, di mana metode ini itu berasal dari komunikasi secara ekonomis gitu ya, jadi saling komunikasi. Kemudian untuk pembagian ilmu ekonomi itu ada 3, yaitu menurut Alfred W. Stoner itu yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, yang ketiga ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi yang deskriptif itu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang data-data gitu ya. Kemudian untuk ilmu ekonomi terapan itu adalah sekelompok untuk mengerjakan atau mempunyai suatu tujuan. Kemudian kalau untuk teori ekonomi itu suatu teori yang sebab akibat yang digunakan pada suatu kegiatan tertentu. Yang berikutnya yaitu ada pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred W. Stoner, yaitu kajian ilmu ekonomi ada 3, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, yang ketiga ilmu ekonomi teori. Untuk ilmu ekonomi deskriptif itu adalah ilmu yang memberikan data-data yang bisa menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Kemudian kalau untuk ilmu ekonomi terapan itu pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau sekelompok dalam mengambil suatu kebijakan.
Kemudian kalau untuk ilmu ekonomi teori itu berhubungan dengan sebab akibat dan cara kerja sistem perekonomian ya. Kemudian yang berikutnya, jadi untuk kesimpulannya di sini, jenis kesimpulan ekonomi sebagai ilmu dan ekonomi sebagai seni. Kalau ekonomi sebagai ilmu yaitu suatu ekonomi yang mengajarkan kita memanajemenkan dan memilih prioritas kebutuhan apa yang harus diprioritaskan dan dikarenakan kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Sedangkan ekonomi sebagai seni yaitu ilmu yang mengajarkan kita secara sistematika, disiplin serta keharusan ilmiah karena ekonomi merupakan ilmu yang tertua. Jadi ilmu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam beserta Ibu Siti Hawa turun ke muka bumi membutuhkan makan dan minum. Ekonomi ini disebut juga sebagai ekonomi seni tertua karena menurut Kosa yaitu aplikasi praktis dari didefinisikan pengetahuan untuk pencapaian akhir yang telah didefinisikan, maka dari itu ekonomi dianggap sebagai ekonomi seni daripada ilmu pengetahuan, maka dari itu ekonomi dianggap sebagai seni tertua di dunia. Oleh karena itu ilmu ekonomi seiring terbitnya dan terbenamnya matahari tidak akan punah karena manusia tidak bisa dipisahkan dengan ilmu tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup. Demikianlah presentasi dari saya. Saya harapkan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.